Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Tujuan. Tujuan dari penyederhanaan materi vokasional bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Penyesuaian terhadap SDM yang ada. B. Penyelarasan terhadap kurikulum yang telah baku. C. Penyesuaian terhadap kebutuhan dan kemampuan peserta didik. D. Terciptanya iklim pembelajaran keterampilan vokasional yang kondusif. Tentu kita muaranya pembelajaran itu kepada peserta didik. Ini SDM bukan ya teman-teman, kurikulum bukan. Nah ini kemampuan peserta didik. Nah ini juga iklim pembelajaran bukan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan keterampilan vokasional antara lain, penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu kebutuhan peserta didik. Artinya, pembelajaran tidak didasarkan pada materi di dalam kurikulum. Nomor 2, aspek-aspek yang termasuk ke dalam mata pelajaran keterampilan vokasional adalah kecuali A. Keterampilan kerajinan. B. Keterampilan niaga. C. Pemanfaatan teknologi sederhana yang meliputi teknologi rekayasa, teknologi budidaya, dan teknologi pengolahan. Atau D. Kewirausahaan. Jawaban yang tepat adalah B. Keterampilan niaga. Penjelasannya, pada hakikatnya pelaksanaan pembelajaran keterampilan vokasional ditekankan pada pembelajaran produktif, yaitu berkarya, keterampilan kerajinan dan teknologi, penyajian karya dan wawasan pemasaran karya untuk membentuk jiwa kewirausahaan peserta didik. Nah, seperti itu ya teman-teman, kerajinan, ini ada kerajinan. Nah, lalu teknologi sederhana, teknologi rekayasa, lalu kewirausahaan ada ya teman-teman. Nomor 3, prinsip utama dalam pembelajaran keterampilan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus adalah harus memperhatikan A. Ketersediaan tenaga mengajar, B. Ketersediaan media, C. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus, D. Tuntutan orang tua. Nah ini seperti betul semua ya teman-teman, tapi lagi-lagi prinsip utama dalam pembelajaran keterampilan vokasional, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, pasti yang utama adalah anak ya teman-teman, bukan tenaga, bukan media, bukan orang tua, meskipun tenaga, media, dan orang tua diperlukan. Tapi yang menjadi prioritas adalah anak. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Adapun penjelasannya,
beberapa hal tentang pelaksanaan pendidikan keterampilan vokasional antara lain, penetapan bahan ajar dan isi materi harus sepenuhnya mengacu kebutuhan peserta didik. Artinya, pembelajaran tidak didasarkan pada materi di dalam kurikulum. Nomor 4, hasil belajar keterampilan vokasional dapat dikatakan memberi nilai ekonomis apabila A. Memiliki ciri khas yang unik dan inovatif. B. Layak dipasarkan dan diperjualbelikan. C. Dikerjakan oleh peserta didik secara individual. D. Mendapatkan apresiasi dari guru dan kepala sekolah. Ini nilai ekonomis. Ekonomis itu berhubungan dengan duit ya teman-teman atau jual beli. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah B. Layak dipasarkan dan diperjualbelikan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, sekolah perlu memberikan pembelajaran mengenai kemampuan pemasaran hasil kerja ABK atau anak berkebutuhan khusus. Hasil belajar keterampilan tidak hanya untuk dinilai oleh guru, tetapi juga diupayakan memiliki nilai ekonomis sehingga memberikan manfaat tambahan bagi peserta didik tersebut. Pemasaran hasil belajar dapat memanfaatkan koperasi sekolah dan event-event lain untuk pemasaran produk peserta didik. Nomor 5, metode yang berisi kegiatan membawa peserta didik ke tempat latihan keterampilan atau workshop. Nah, untuk melihat bagaimana melihat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, dan apa manfaatnya, dan sebagainya adalah metode A. Drill, B. Inquiry, C. Deduktif atau aktif, atau D. Observasi. Nah, ini untuk melihat ya teman-teman, melihat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, lalu untuk apa dibuat, dan apa manfaatnya. Ini tentu jawaban yang tepat adalah D. Observasi. Adapun penjelasannya, metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar di mana peserta didik diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat dan apa manfaatnya dan sebagainya. Nomor 6, kemitraan sekolah dan dengan lembaga eksternal dapat dilakukan secara formal maupun informal. Yang membedakan keduanya adalah A. Aspek kebutuhan, B. Aspek legal, C. Aspek sosial, atau D. Aspek manajerial. Jawaban yang tepat adalah B. Aspek legal. Adapun penjelasannya, kemitraan antar lembaga dapat dilaksanakan dalam bentuk formal atau resmi, informal tidak resmi. Jadi formal dan informal, dan formal bilateral atau multilateral. Nomor 7, dalam proses kemitraan ada alur prosedur kemitraan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan bermitra yang terdiri dari beberapa tahap. Alur prosedur kemitraan pada tahap ke-1 berturut-turut sebagai berikut. A. Analisa kebutuhan, perencanaan, persetujuan, perundingan, MOU. B. Analisa kebutuhan, perencanaan, persetujuan, perundingan, MOU. Ini A sama B sama ya teman-teman. C. Analisa kebutuhan, analisa partnership, perencanaan, dan presentasi. D. Analisa kebutuhan, presentasi, analisa partnership, dan perencanaan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisa kebutuhan, analisa partnership, perencanaan, dan presentasi yang terakhir ya teman-teman. Adapun penjelasannya, prosedur pelaksanaan kemitraan antar lembaga secara umum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama, pada tahap ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu proses analisis kebutuhan, analisis partnership,
perencanaan, dan presentasi. Ini yang ditanyakan di soal tadi ya teman-teman. Tahap 2, tahap ini terdiri dari 3 bagian yaitu proses persetujuan, perundingan, dan penandatanganan MOU. Tahap 3, tahap ini terdiri dari 3 bagian yaitu proses pelaksanaan kerjasama, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Nomor 8, dalam membuat naskah perjanjian kerjasama atau MOU yang dapat dirumuskan oleh masing-masing pihak yang akan bermitra perlu diperhatikan A. Waktu dan tempat pelaksanaan MOU dari kedua belah pihak. B. Perjanjian kerjasama yang tidak mengikat. C. Objek dalam surat perjanjian tidak perlu dijelaskan. D. Isi perjanjian dituangkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat. Jawaban yang tepat adalah B. Perjanjian kerjasama yang tidak mengikat. Adapun penjelasannya, yang pertama, kemitraan formal. Kemitraan formal adalah bentuk kerjasama yang didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan dituangkan dalam dokumen naskah bersama. Adapun kemitraan informal adalah kemitraan yang didasarkan kesepakatan yang tidak mengikat dan tidak dituangkan dalam dokumen naskah kerjasama, tetapi lebih merupakan sebagai wujud adanya kooperatif, kebersamaan, dan saling menghargai dan menghormati keberadaan dari lembaga masing-masing. Misalnya saling mengundang dalam acara seminar lokakarya dan saling mengadakan kunjungan antar lembaga yang melakukan kemitraan. Pelaksanaan kemitraan informal dapat sewaktu-waktu berubah atau dihentikan karena perubahan pimpinan atau perubahan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Nomor 9. Dalam mengawali kemitraan, dituntut memiliki kemampuan bernegosiasi. Keberhasilan bernegosiasi sangat dipengaruhi oleh taktik yang digunakan. Salah satu taktik yang digunakan adalah menampilkan kesan bahwa posisi dan tuntutan Anda adalah satu-satunya hal yang logis, dan abaikan atau tolak semua kelemahan yang ada di dalamnya. Taktik tersebut adalah contoh dari taktik A. Berikan penawaran pertama dan terbaik. B. Bersikap. C. Jangan menyembunyikan kelemahan. D. Tolak semua kelemahan. Nah, di sini ada kata-kata tolak semua kelemahan yang ada di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tolak semua kelemahan. Nomor 10. Sebagai guru pengembangan keterampilan vokasional sederhana, Anda sudah tahu pasti apa yang akan Anda terima sebagai sebuah kesepakatan, dan Anda percaya bahwa pihak lain akan memberikan penawaran yang seimbang, maka jenis taktik yang digunakan adalah A. Memberi dan mengambil. B. Beri penawaran terbaik. C. Penawaran pertama dan terbaik. D. Sama-sama menang. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah C. Penawaran pertama dan terbaik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.